surat 53 Al-Najm sampai 23 sampai 25. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Baik, kalau kita perhatikan, ini di ayat 23 ini kan, kalau kita perhatikan ya, kan para nabi, para rasul itu kan datang untuk meluruskan sesuatu yang orang-orang dahulu ataupun sekarang itu kadang-kadang melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan nafsunya atau berdasarkan keinginannya. Kan betul ya Mas Imam ya? Ya betul. Ya kayak zaman Nabi Muhammad pun ketika Nabi Muhammad datang diberikan wahyu, kan tetap orang-orang Quraisy menentang, orang-orang kafir itu menentang karena mereka merasa ya nenek moyang saya pun, bapak ibu saya pun melakukan itu gitu loh. Jadi kalau diambil garis lurus, ini kan dalam sejarah itu berulang-ulang tuh antara petunjuk Allah melawan hawa nafsunya manusia. Benar nggak? Ya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang itu sangat sulit lah misalnya mengikuti petunjuk atau menjalani petunjuk yang jelas-jelas petunjuk itu pasti benar. Tapi kalau hawa nafsunya kan belum tentu juga benar, malah menuju ke arah kesesatan. Nah, apa sih yang membuat orang berat menjalani petunjuk, Mas? Misalnya kayak gini lah. Zaman sekarang Al-Quran tuh semua orang mungkin ada di handphone, di Google juga bisa cari lah gitu. Tapi kenyataannya kan banyak orang juga yang memang dia tidak menjalani Al-Quran gitu loh. Ya. Nah, Pak Imam, penyebab utama tuh apa? Kok jelas-jelas Al-Quran itu benar, ya, ajaran Islam tuh misalnya nggak pernah benar. Tapi banyak orang pun yang tetap kafir dengan apa yang dia inginkan. Kafir dengan mengikuti hawa nafsunya. Sebenarnya yang membuat berat itu apa, Mas? Kalau masih bisa memahami. Ya, kadang-kadang yang benar itu menurut kita tidak sesuai keinginan kita. Nah, berarti kan sebenarnya penghambat utama kita tidak mengikuti Al-Quran itu cuma hawa nafsu kan, Mas? Iya, betul. Coba aja perhatikan. Tadi kan di surat 52, 53, 23 kan jelas bahwa mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Berarti kan sebenarnya padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhannya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ternyata kan petunjuk Allah itu biasanya berlawanan atau bertolak belakang dengan hawa nafsu kita kan, Mas? Iya. Nah, ini yang menjadi kendala akhirnya. Jadi kalau kita merasa berat terhadap sesuatu yang memang itu petunjuk dari Allah, itu pasti masalah dengan hawa nafsu kita. Padahal fungsinya Allah memberikan suatu pedoman petunjuk itu kan sebenarnya untuk kebaikan kita kan, Mas? Iya. Cuman karena kita punya hawa nafsu, nah ini kan kendalanya kan, kita punya hawa nafsu, lalu mungkin petunjuk itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, akhirnya berontak dan merasa menjadi berat. Jadi kalau misalnya nanti kita mendapatkan suatu petunjuk dari Allah, lalu kita merasa berat, dan kita tahu bahwa berat itu dari hawa nafsu kita, harusnya sikap kita apa? Melawan atau mengikuti hawa nafsunya? Ya kalau berat ya melawan kita harus. Nah, dan pasti berat itu salah atau benar, Mas? Benar. Enggak, namanya berat kan petunjuk itu biasanya bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Ya betul. Benar kan petunjuk? Betul. Kalau hawa nafsu kan hanya dugaan saja yang tadi sesuai surat 53-23 itu Ya, kan. betul. Tapi ketika misalnya nanti kita melakukan segala sesuatu itu berat, padahal itu petunjuk. Oh ya. Ah, berarti itu salah atau benar? Ya, itu salah kalau itu. Salah. Iya. Makanya harusnya kalau kita menyadari ini, kok saya berat ya melakukan, padahal kan ini petunjuk. Pasti kita salah itu. Karena Iya. fungsinya petunjuk itu kan meluruskan hawa nafsu kita kan. Betul. Sehingga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kan begitu harusnya. Jadi intinya Bapak Ibu itu juga bisa merasakan
oh saya melakukan ini berat ya. Justru itu tuh maksudnya ujian dari Allah. Kita tuh mau nggak hawa nafsu kita tuh mengikuti petunjuk gitu. Karena kalau tidak, Bapak Ibu akan terus begitu dan Bapak Ibu tidak akan pernah berubah, hanya mengikuti hawa nafsunya, pembenaran atas dirinya udah, dan tidak menjadi apa-apa juga gitu loh. Jadi sebenarnya benar, perang yang paling besar melawan hawa nafsu itu benar. Karena biasanya petunjuk-petunjuk Allah itu berlawanan dengan hawa nafsu kita. Dan kita tahu semua itu. Siapa yang nggak pernah tahu? Dan kita juga merasakan itu semua. Cuman ada nggak keberanian, ya, sikap kita untuk melawan hawa nafsu kita? Dan kecenderungan memang hawa nafsu itu tidak ingin kita berkembang, tidak ingin menjadi lebih yakin kepada Allah, itu tidak. Gitu. Makanya kalau saya melihat cerita-cerita di dalam Al-Quran, kaum-kaum yang didatangi para rasul, para nabi itu, ya antara petunjuk dan melawan hawa nafsu mereka saja. Dan hawa nafsu itu cenderung ke arah pembenaran. Loh, kan saya juga dari dulu udah begini. Nah kan manusiawi. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa dari yang muncul dari hawa nafsu kita. Yang intinya, jangan sampai kita berubah atau mengikuti petunjuk Al-Quran. Kan begitu aja sebenarnya. Nah, makanya coba ayat berikutnya. Kan hawa nafsu itu selalu menggiring apa yang diinginkan. 53, 23, terus 24, 25. Coba. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Nah, padahal kan keinginan kita tuh kan sebenarnya apapun yang kita inginkan harusnya inginnya terwujud kan, Mas? Iya, betul. Itu hawa nafsu kita kan? Iya. Kalau tidak terwujud, kecewa, marah, terus merasa Allah nggak adil kan begitu kan? Nah, Iya. makanya di ayat 25-nya Allah sadarkan. Apa? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Nanti dulu kata Allah. Kamu jangan seenaknya menginginkan apa, ingin selalu terwujud. Karena kehidupan itu tetap yang mengatur, itu kan adalah Allah. Yang menetapkan suatu kejadian adalah Allah. Makanya ujung-ujungnya hadiah dari Allah apa? Kalau kita bisa nafsu kita mengikuti petunjuk dari Allah, salah satunya Allah ngasih reward memberikan jalan keluar kan? Barang Iya. siapa taat bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari dengan mengikuti petunjuk Allah itu untuk kebaikan kita, agar kita diberikan jalan keluar, kan selesai, Mas. Betul. Cuman kan makanya ujian terberat itu kan hawa nafsu kita. Semua itu kan tentang hawa nafsu kita kan. Nah Iya. ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi kesimpulannya apa? Pokoknya tolak ukurnya. Kalau kita berat menjalani petunjuk Allah, gampangnya misalnya sholat lah gitu kan. Kalau kita masih berat menjalani sholat, berarti kan nafsu kita belum terbiasa untuk mengikuti petunjuk sholat kan. Iya. Atau misalnya sabar tuh berat. Kan yang ngomong berat itu kan hawa nafsunya aja. Tapi kalau misalnya titiknya kita mulai ringan menjalani sabar, berarti hawa nafsu kita mulai mengikuti petunjuk sabar. Kan begitu aja. Iya. Jadi intinya silahkanlah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengambil sikap. Cuman buat saya tuh kalau misalnya nanti rumus utama adalah biasanya ya, tapi tidak semua ya, biasanya petunjuk itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Sehingga kita merasa berat menjalani petunjuknya. Kan begitu kan? Yang kedua, kecenderungan kalau Bapak Ibu misalnya mulai merasa berat melakukan, pasti kita yang salah gitu loh. Nah, kalau berat melakukan salah, kan kalau berat itu kan nggak ikhlas, Mas. Iya. Kan kalau kita misalnya memang nanti menjalani itu sesuatu ringan dan malah menjadi senang, itu kan ciri keikhlasan. Berarti nafsu kita sesuai dengan petunjuk Allah atau namanya nafsu yang dirahmati. Kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi intinya ternyata dalam proses perjalanan kehidupan kita itu sebenarnya intinya tuh cuma dua, petunjuk dan hawa nafsu. Manusia kecenderungan mempertahankan hawa nafsunya. Allah tahu kalau hawa nafsu ini tidak dipaksa untuk mengikuti petunjuk, dia akan celaka. Jadi hawa nafsu dan petunjuk. Nah, tolak ukur kita, kalau kita ingin mengikuti keinginan Allah, berarti harusnya semakin ramah tuh dalam menjalani petunjuk Allah itu semakin ringan, bukan semakin berat. Kalau semakin berat, ayo secepatnya diri kita dirubah.
Bukan petunjuknya yang dirubah. Kalau petunjuk kan memang nggak bisa dirubah. Nggak tetap mau petunjuk Allah. Misalnya kayak Mas Imam dari Jogja mau ke Jakarta, kan petunjuknya tetap misalnya jalurnya harus berapa, kan nggak ada jalur yang lain kan gitu. Ya. Jadi intinya selama Bapak Ibu masih berat di dalam menjalani suatu kegiatan apapun atau petunjuk apapun, berarti di situ ujiannya sampai benar-benar jadi ringan atau syukur-syukur jadi senang. Kalau senang kan berarti sudah ikhlas di dalam menjalani. Nah, jadi yaitu evaluasi untuk diri kita semua gitu loh. Ya. Pokoknya apapun alasannya ya Mas ya, kalau berat pasti salah. Apalagi itu menyangkut petunjuk ya. Karena kalau mengikuti hawa nafsu itu pasti ringan Mas. Mengikuti hawa nafsu itu pasti ringan. Misalnya nggak sholat, nggak baca Quran, kan itu ringan itu. Berarti tugas kita tuh membuat sesuatu yang berat itu menjadi ringan, menjadi senang. Tapi senang di dalam menjalani petunjuk dari Allah. Makanya kita disuruh berproses kan, selalu mohon jalan yang lurus itu kan supaya kita tuh bisa selalu menjalani petunjuk dari Allah. Iya. Pikir hasilnya, kalau hasil kan pasti nafsu. Karena apa? Karena kan tadi jelas di surat 53 ayat 25-nya, tidak, kamu tuh tidak selalu bisa mengejar apa cita-cita yang kamu inginkan. Sesungguhnya kehidupan dunia dan akhirat itu milik Allah. Berarti kan Allah tegas di sini. Jadi belum tentu loh keinginan kita tuh akan terwujud semua. Karena ada yang namanya keinginan atau ketetapan-ketetapan Allah. Nah, tinggal di sini hawa nafsu kita tuh bagaimana? Bisa menerima dengan keikhlasan, dengan kesadaran, atau tetap berontak bahwa kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Ya silahkan aja. Tapi tetap nanti ketetapan Allah yang akan tetap menang. Untuk apa? Ya untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena musuh utama kita ya hawa nafsu kita, bukan yang lainnya. Gitu. Iya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ya, tantangannya dari berat ke ringan itu, Mas Ogo. Nah, Bagaimana itu kan caranya, proses latihan dan sebagainya itu. makanya kan ada 7 IPH kan? Ya harus dipaksa ya bagaimanapun ya. Karena kalau hawa nafsu tidak dipaksa, dibiarkan ya wassalam, Mas. Iya. Kan jelas-jelas bahwa kalau orang mengikuti hawa nafsunya itu pasti akan tersesat. Bahkan kalau sudah dikasih petunjuk berulang-ulang dia tetap tidak mau menjalani kan diazab. Makanya lihat beberapa contoh cerita di dalam Al-Quran. Kaum-kaum terdahulu kan gitu. Kasih peringatan sama Nabi Nuh. Malah dibilang gila. Malah dibilang apa. Udah buat perahu tenggelamkan semua. Kaum Nabi Lut gitu. Kasih peringatan. Nabi Lut udah kasih tahu dan lain-lain. Masih itu baru hujan batu kan begitu. Jadi Iya. suka tidak suka sebenarnya. Misalnya kita mau tetap nekat dengan hawa nafsu kita juga ya nggak apa-apa. Cuman setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Karena tetap kan yang mengatur segalanya tetap Allah. Yang berkuasa mutlak kan tetap Allah. Iya. Dan yang lucunya tuh gini Mas. Coba deh kalau kita tanya. Kita tuh bisa menang nggak lawan keinginan Allah? Enggak. Nah kalau memang tidak bisa, kenapa tidak sadar dan berserah diri di awal? Kan begitu aja kan. Iya. Ya belum Lucunya kan mentok. kita, lah lucunya kita tuh sudah tahu tidak bisa menang. Tapi kita tetap ngelawan. Ini kan konyol ini. Iya. Kita tahu bahwa semua kejadian itu atas izin Allah. Berarti tergantung Allah mengizinkan atau tidak. Terus misalnya Allah tidak mengizinkan tapi kita kecewa, ini kan konyol juga. Nah itu hawa nafsu itu sampai kayap seperti itu. Makanya kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya, udah sepintar apapun jadi bodoh orang tuh. Orang mau secerdas apapun kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, ya pasti bodoh benar-benar. Karena fungsinya petunjuk itu kan untuk mengendalikan, melatih hawa nafsu kita. Sehingga hawa nafsu itu akhirnya jadi cerdas gitu. Makanya tingkatan derajat nafsu kan sampai 7 lah gitu kan kalau secara teori. Tapi intinya adalah ketika orang banyak kecewa, sedih dengan hidupnya, pasti dia tuh mengikuti hawa nafsunya. Karena kecenderungan hawa nafsu itu bertahan dengan apa yang dia sukai. Kan begitu aja. Makanya setan iblis itu kan mengejarnya dari situ. Dan akan selalu begitu. Munculnya akhirnya frustasi, ketidakpuasan. Kok hidup saya begini, kok begitu.
Padahal dia lupa. Yang dia lupa apa? Bahwa hidup kita itu kan sebenarnya untuk mewujudkan keinginan Allah, bukan hawa nafsu kita. Kalau misalnya kita sadar dulu bahwa kehidupan kita itu hanya untuk mewujudkan keinginan Allah, kan harusnya jadi ringan-ringan. Dan kita, oh iya ya, memang saya tuh untuk mewujudkan keinginan Allah. Contoh aja, contoh misalnya, coba Mas Imam buka Al-Baqarah 153 aja ini ya, contoh. Jadikanlah sholat dan sabar dan sholat sebagai Coba penolong. baca aja nanti. Kita ini hal yang paling mendasar. Al-Baqarah 153. Meskipun kita udah hafal. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Top. Secara umum, Mas, kalau Mas Imam melihat ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebenarnya yang diincar kita tuh apa, Mas, di sini tuh, Mas? Yang kita incar di sini tuh apa? Ya Allah minta kita suruh sabar. Bukan. Yang kita incar, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Yang kita incar di sini apa? Coba, Ya Mas. pertolongannya Allah. Nah, kan? Berarti tetap yang kita lakukan tuh yang kita inginkan kan? Pertolongannya Allah. Iya kan? Yang kita incar itu kan? Iya. Itu keinginan siapa? Ya keinginan kita juga. Berarti hawa nafsu kan? Iya sebetulnya. Iya. Kan selalu. Kenapa kamu melakukan sabar dan sholat? Ya saya supaya ditolong. Kan begitu kan? Iya. Padahal Allah membuat seperti ini. Sebenarnya ada tujuan lebih dalam kan? Iya. Apa tujuan lebih dalam? Ya menyelaraskan dengan keinginan Allah, dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Keinginan Allah di situ apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Kalau Mas Imam sudah jadi sabar, masih mikir pertolongan nggak? Enggak. Enggak. Nah, tapi orang kan lebih fokusnya kepada pertolongannya bukan kepada sabarnya kan, Mas? Iya, ya fokus pada pertolongannya. Loh, padahal saya bertanya lagi ya, sabar itu kan bersama Allah syarat masuk surga kan? Iya. Jadi lebih penting mana pertolongan atau menjadi sabar? Ya kalau menjadi sabar pasti dapat pertolongan. Iya kalau itu nggak usah pikir, maksud saya itu ketika misalnya kita baru menjalani itu, orang kan kecenderungannya lebih penting pertolongan ketimbang sabar dan sholatnya kan, Mas? Iya, pertolongannya. Nah itu kan tetap mengikuti hawa nafsunya juga kan? Iya. Nah jadi kenyataannya tetap manusia itu kan fokusnya kepada keinginannya kan, Mas? Iya. Bukan kepada apa yang Allah inginkan kan? Iya. Nah, paham nggak, Mas? Jadi ya, ternyata secara umum pun orang tuh memang terjebaknya dengan apa yang diinginkan. Padahal kalau misalnya kita sadar goal dari semua yang kita kejar itu adalah kesabaran, misalnya ya, karena sabar itu pahalanya tanpa batas bersama Allah, terus masuk surga tanpa hisab. Kan pertolongan tuh akhirnya nggak kepikir kan, Mas? Iya. Dan ketika kita sudah sabar kan kita juga sudah merasa mungkin masalah itu selesai kan, Mas? Iya. Nah inilah kenyataan yang harus kita sadari, ternyata nafsu itu begitu berperan kuat untuk mengacaukan namanya petunjuk-petunjuk dari Allah. Makanya letak ujiannya di sini kan kalau orang-orang baru misalnya, oh bagaimana supaya ditolong, misalkan kita waktu itu kalau ceramah kan begitu kan, oh sabar dan sholat, akhirnya minggu depan datang lagi, saya udah sabar Ustadz, saya sudah sholat, tapi kok masalah saya belum ditolong, ya tetap aja pada dasarnya dia mengikuti hawa nafsunya kan, Mas? Iya. Iya, makanya di situ permasalahannya. Berarti PR kita adalah bagaimana yang kita tidak senang menjadi sabar, menjadi senang untuk jadi sabar kan? Iya. Dan jujur sajalah kita semua di sini ya, ada nggak sih yang senang untuk jadi sabar? Nggak ada. Nggak ada. Padahal goalnya harus di situ kan. Karena ketika kita senang berarti memang kita sudah ikhlas kan, dan kita pasti jadi sabar kan.
Ya. Jadi orang tuh terbolak-balik. Dasarnya karena keinginan tentang hawa nafsunya. Coba aja semua orang baca, hai orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Terus Mas Imam tanya, coba Bapak Ibu konsentrasinya di mana? Pertolongan. Bukan sabarnya. Padahal sabar keinginan Allah, pertolongan keinginan dia kan. Iya. Bahkan kalau nggak ditolong akhirnya nggak sabar kan. Iya. Lah terus fungsinya petunjuk apa kalau begitu? Kalau ujung-ujungnya tetap kepada keinginannya atau hawa nafsunya. Loh saya punya keinginan, loh Allah juga punya keinginan. Kira-kira yang lebih penting yang mana Mas Imam? Ya keinginan Allah. Nanti dulu. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Jujur saja selama ini kita yang lebih penting yang mana? Oh, kalau secara umum ya keinginan kita lah. Nah, selama kita masih mementingkan keinginan kita, disitulah kita bermasalah kepada Allah. Jadi orang bermasalah itu adalah karena dia memprioritaskan masalahnya, bukan memprioritaskan keinginan Allahnya. Padahal di ayat kan jelas kan, apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Artinya itu kan Allah tuh berulang-ulang memberikan suatu gambaran peringatan kepada kita bahwa ingat loh bahwa hidup kamu tuh hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Terlepas kita pun punya keinginan. Makanya Allah kasih bonus kan, ayo nanti saya tolong, tapi kamu wujudkan dulu keinginan saya. Kan begitu sebenarnya, Mas. Iya. Jadi ternyata orang diulang-ulang dengan berbagai macam petunjuk, peringatan itu supaya orang itu menyadari bahwa hidup di dunia ini sebenarnya hanya untuk mengikuti keinginan Allah. Makanya ujung-ujung hasil akhirnya adalah Allah akan melihat mana yang taat, mana yang tidak taat. Kan begitu kan? Iya. Kalau tidak taat pasti hasilnya kecewa. Kalau taat hasilnya pasti bahagia. Udah gitu aja sekarang. Berarti kalau kita tidak bahagia pasti kita tidak taat. Gara-garanya apa? Memaksakan keinginan kita di atas keinginan Allah. Baik. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, kalau jelas itu dulu lah. Seperti biasa nanti rekamannya saya share. Tapi intinya adalah kesimpulannya apa? Jadi hati-hati bahwa pasti yang namanya petunjuk itu biasanya bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Akhirnya kita merasa berat di dalam menjalani petunjuk itu. Kalau merasa berat pasti nggak ada keikhlasan. Tapi suka tidak suka kita harus paksa. Meskipun berat, kita jalani sampai pada titik senang. Kalau sudah senang, Bapak Ibu pasti sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ujung-ujungnya menjadi nafsu yang dirahmati. Kan nanti Allah yang merahmati, karena keinginan kita anggaplah sesuai dengan itu. Jadi goal kita tuh kalau kita menjalani sesuatu kok berat ya, kok kayaknya susah ya. Itu tuh hawa nafsu sebenarnya. Ya. Karena yang namanya petunjuk tuh harusnya untuk membuat kita bahagia kan, bukan untuk membuat kita bingung dan pusing kan. Iya. Nah, jadi kalau berat, ya memang itu bahan ujian untuk diri kita, mengevaluasi diri kita. Semakin berat, ya semakin paksakan saja. Supaya ujung-ujungnya pasti insya Allah tidak akan berat. Karena fitrahnya manusia itu kan, kolbu kita itu kan sebenarnya untuk mengikuti petunjuk. Gitu loh. Baik, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.